Hai teman-teman. Halo. Nah, gimana nih kabar kalian? Kita harap kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat, jasmani dan rohani dimanapun kita berada. Nah, sekarang tuh kita udah ngobrol-ngobrol santai nih. Apa tuh, Kak? Oke, sesi kali ini yaitu Perkedel. percakapan kecil antara Mei dan Pela. Oke, sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya, Pela Iya. ya. Dan pembicaraan kita kali ini nggak jauh-jauh dari psikologi belajar. Nah, ada nih satu topik yang menurut aku tuh menarik banget. Apa tuh? Itu tentang faktor eksternal belajar. Oke. Nah, Kapela tahu nggak sih salah satu atau mungkin beberapa hal yang termasuk dalam faktor eksternal belajar itu apa aja? Kalau menurut aku sendiri sih pasti faktor eksternal tuh ada di paling deket nih, sumber dari segala sumber. Apa nih? Keluarga. Iya, bener banget. Keluarga ya. Iya, agak gimana gitu ya. Oke, nah kali ini bener banget kita akan mengaitkan keluarga dengan namanya proses belajar kita. Nah, kalau misalnya menurut Kapela nih, Iya, gimana tuh? pengaruh keluarga dengan belajar itu ada nggak sih dari Kapela sendiri? Oke, terkait pertanyaan ini ya teman-teman ya, ada kaitannya apa enggak? Menurut aku pasti ada ya, karena sejak kita kecil orang kita pertama kali kenal itu pasti adalah keluarga. Jadi Betul. dengan adanya keluarga ini kita belajar dari hari ke hari, entah itu dari pertumbuhan kita ya dari kecil sampai kita menjadi dewasa seperti umur sekarang itu. Gaya belajar kita pun ada pengaruhnya dari keluarga ataupun orang tua ataupun orang terdekat kita lah yang dalam keluarga tersebut. Menurut aku sih gitu. Menurut Mei sendiri gimana? Oke, kalau menurut aku keluarga tuh sangat erat kaitannya dengan proses belajar kita. Karena sebelum kita ke sekolah itu kan kita berangkat dari rumah. Nah, di rumah itu ada keluarga. Beda ya kalau misalnya kos ya. Iya, anak kos Beda ya. beda lagi ibu Oke. kos. Enggak. Nah, di keluarga kan itu pastinya kita punya berbagai problematika ya. Iya. Entah permasalahan keluarga secara pribadi, nah ataupun permasalahan mengenai hubungan dengan belajar. Kalau dari aku hubungannya biasanya ya, kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri itu berangkat ke sekolah, tapi dari rumah tuh merasa ada beban gitu Kapela. Di pundak kita gitu Iya. rasanya gitu ya. Jadi kayak ada beban gitu untuk berangkat ke sekolah. Kalau dari Kapela sendiri gimana? Kalau aku sendiri jujur ya gitu literally emang ada gitu. Dan ini ada kaitannya sama judul podcast kita yaitu Apa nih? Judul podcast kita adalah peran keluarga dalam mengatasi jenuh belajar di era Gen Z. Nah, Oke. teman-teman, kita ngebahas ini pasti ada hubungannya dengan generasi Z atau generasi sekarang, generasi kita juga Yes. gitu. Jadi kita bahas di sini ya, teman-teman. Terus menurut aku kalau pergi sekolah ya rasanya pasti ada kata-kata dari orang tua, belajar yang baik ya nak gitu biar kamu bisa sukses. Kalau misalkan nih latar belakang keluarga aku di keluarga itu adalah anak bungsu. Jadi otomatis kayak keluarga tuh mengingatkan tolong ya nak ikutin kakak-kakak kamu. Nah disitulah beban-bebannya tuh mulai terasa. Jadi terbawa ke sekolah. Jadi sekolah tuh kayak kepikiran. Jadi rasanya kayak aduh gimana ya gitu kan. Jadi fokus belajarnya itu berkurang karena terlalu ke-trigger lah bahasa Bener. sekarang itu ke-trigger gitu. Nah menurut Mei sendiri nih gimana? Mungkin kalau dari dengar ceritanya Kapela ini agak berbeda ya dengan Oh, saya. iya. Gimana tuh bedanya tuh? Oke, karena kan kalau dari Pela kan hadir dari keluarga yang bukan dari keluarga, maksudnya Pela di keluarga menjadi anak bungsu. Anak bungsu ya. Kalau aku kan dari anak sulung ya. Aduh, anak pertama. sulung nih. Itu kayaknya beban Perlawanannya sangat jauh ya. jauh gitu ya. Iya. Nah, kalau dari aku sendiri itu orang tua selalu membesarkan seperti ini. Kamu belajar yang benar. Kamu tuh anak pertama. Kalau misalnya kamu gagal, adik-adik kamu juga gagal. Aduh, itu berat ya. langsung kayak bebannya nambah gitu. Nambah. Ya? Nambah. Nah, karena hal tersebut, kayak aku start ke sekolah itu yang namanya semangat tuh jarang banget kalau. Yang ada selalu, aduh aku gimana nih kalau di sekolah bisa nggak ya? Oh iya. Kepikiran. Aduh nilai aku gimana di sekolah kalau jelek ya? Oh, iya. Kayak aku merasa kalau aku gagal, nilai aku jelek aku tuh gagal mendalami pesan dari orang tua aku sendiri. Sebenarnya itu masuk dalam motivasi, ya. Tapi terkadang dalam motivasi tersebut, secara nggak langsung orang tua tuh sering banget menyelipkan yang namanya tekanan. Itu secara tidak langsung termasuk dalam tekanan. Gitu. Nah, kadang karena tekanan tersebut, aku kalau di belajar di sekolah tuh kayak nggak semangat gitu kan. Dan jatuhnya kayak jenuh.
Oke, berarti dari tekanan-tekanan Yes. faktor eksternal ini jatuhnya ke jenuh belajar. Iya, bener banget. Karena Jadi jenuh belajar. berat gitu ya rasanya. Jadi kayak belajar terus ujung-ujungnya jenuh, capek sendiri ya jadi. Jenuh banget rasanya. Nah, kalau Pela sendiri kenapa sih bisa jenuh gitu? Kalau apa tadi karena kurangnya motivasi. Kalau dari Pela sendiri gimana nih? Kalau aku kenapa jadi bisa jenuh belajar tuh karena dilihat dari faktor eksternal ya, dari keluarga sendiri. Aku pernah mengalami yang namanya kehilangan seseorang yang support banget aku gitu loh. Ketika kita kehilangan support system nih, otomatis kita langsung ngedown. Dan pasti motivasi kita antara itu motivasi hidup, motivasi belajar pasti menurun drastis. Nah di situ peran keluarga tuh sangat penting ternyata teman-teman. Dimana keluarga tuh harusnya mensupport gitu kan, biar motivasi belajar itu tumbuh lagi. Tapi pada saat itu hampir setahun aku mengalami yang namanya gak ada motivasi sama sekali. Entah itu belajar, motivasi hidup. Misalnya tiap hari nangis. Nah gimana cara aku mengatasi kejenuhan belajarku ini? Dengan cara aku berkumpul dengan teman-teman, menjalankan hobi aku. Misalkan hobi aku kan dancing kan, aku ikut lomba-lomba dance, aku buang pikiran kesedihan aku walaupun dalam kondisi berduka cita, tapi berusaha untuk memotivasi diri sendiri. Kayak tanamkan dalam diri itu kayak aku nggak bisa kayak gini terus, aku harus bisa belajar lebih baik dari ini. Nah agar tidak jenuh belajar terus, ya itu diimbangi dengan hobi itu tadi. Seperti itu. Kalau dari aku nih kayak gitu sih cara mengatasi kejenuhannya itu menurut pengalaman. Oke, menarik ya. Pengalaman dari aku dan Pela mungkin berbeda, tapi ternyata itu juga menjadi salah satu cerita yang unik yang mungkin juga bisa dirasakan sama teman-teman di rumah yang punya pengalaman yang sama ya. Mungkin ada kesamaan. Iya, bener banget. Nah, dari pengalaman berbeda ini, mungkin kalau dari Pela sendiri kan tadi sudah menceritakan ya tentang struggle, Ya, permasalahan belajar hubungan dengan keluarga. Sekarang aku mau nanya nih, mungkin dari Kak Pela ada nggak sih tips and trick nih untuk untuk apa ya, menangani rasa kejenuhan belajar, terutama dari faktor eksternal gitu Yes. ya. Oke, teman-teman, tips and trick dari aku ya untuk kita yang di Gen Z, generasi sekarang, apalagi kita bisa lihat kayak di TikTok, mungkin teman-teman tahu di story Instagram. Menurut aku cara paling tepat menangani kejenuhan belajar ini dan faktor eksternal ini yaitu pertama, utamakan mental health kalian. Pasti udah sering denger banget kayak yang mental health, cara mengatasinya, cara kita agar bisa tahu nih aku tuh sedang merasakan apa, aku perlu apa. Nah di situ kita harus mengutamakan nama kesehatan mental kita teman-teman. Karena dengan kesehatan kita, dengan mental kita yang baik, kita pasti mampu berpikir positif teman-teman. Nah tips yang kedua menurut aku itu adalah cara kita membagi waktu. Mei mungkin tahu dengan Jerome, nah, YouTuber yang sangat seru dengan cara belajarnya yang sangat menyenangkan. Aku belajar dari salah satu video dia. Dia mengatakan bahwa ketika dia jenuh belajar, dia membagi waktu. Setelah dia push belajar terus, dia pasti akan membagi waktu untuk sesuai hobi dia. Dan itu aku terapkan di kehidupan aku nih. Aku ketika udah jenuh kuliah, jenuh belajar, terus aku lakukan hobi aku. Sekitar 5-10 menit itu pun cukup gitu. Misalkan self healing aku nih, misalkan jalan-jalan atau makan ataupun tidur tuh long gitu kan. Iya. Terus balik lagi belajar tuh udah otak tuh udah refresh, udah semangat lagi, udah kayak jenuh belajar pun berkurang hari demi hari karena kebiasaan tersebut, jadinya semakin lancar dan kejenuhan belajar pun mulai berkurang. Seperti itu. Kalau dari Mei sendiri nih, tips and triknya nih. Oke, kalau dari aku tips and triknya untuk belajar nih, aku bisa kasih dua apa Motivasi? ya? Motivasi bukan. Seperti Trik? dua trik dan tips yang trik. berbeda. Oke. Yang pertama untuk pembelajaran daring dan satu untuk luring. Oke, ada dua perbedaan karena Ada perbedaan. dilihat dari masa sekarang ya. Benar banget. Gimana tuh? Kalau untuk luring, tips dari aku adalah kalau misalkan bosan belajar nih, kan sekarang guru banyak yang dia sistemnya ngoceh aja atau mungkin ceramah. terlalu flat. Nah, itu kan bisa menjadi satu pemicu kita jenuh belajar. Nah, sebenarnya siswa itu boleh loh Kak, yang namanya memberi saran kepada guru. Kalau misalnya gini, Ibu, aku mau dong pembelajaran sekarang itu kita praktek.
gue mau dong besok kita pakai belajar diskusi kelompok. Oh, diskusi kelompok. Iya, Seperti berbagi pengalaman. Nah, karena aku belajar dari sistem pengajaran di negara Finlandia yang menjadi negara pendidikan paling baik nomor 1 di dunia. Itu bukan menjadi rahasia umum lagi ya. Iya, udah. Di situ mereka belajarnya langsung praktek langsung praktek, dan itu membuat siswa menjadi tertarik. Oh iya, dan motivasinya langsung ya, aku pengen praktek. Bener banget. Rasa gitu. ingin tahunya tuh lebih tinggi. Nah, jadi intinya adalah untuk pembelajaran luring, kalian jangan namanya malu ataupun takut untuk memberi ide kepada guru tentang pembelajaran. Oke. Seperti itu. Berani speak up berarti. Benar, harus berani Oke. speak up. Nah, kalau untuk kedua, untuk yang luring, karena kita hanya terpaku depan laptop seperti itu ya. Jadi mungkin bosan nih. Apalagi kita nggak bisa ngeliat teman-teman, hanya sekedar virtual. Oke, itu pembelajaran daring ya? Kak? Iya, daring. Ah, ah. Nah, tips dari aku adalah kalian kalau misalnya bosan belajar, itu bisa menyelipkan kegiatan-kegiatan kecil. Oke. Nah, misalnya apa nih kegiatan-kegiatan kecil? Contohnya, nah, waktu guru kalian sistem ceramah, gitu kan di virtual, kalian selipkan waktu untuk membuka materi. Oke. Atau mungkin kalian lebih suka gaya belajar merangkum. Nah, saya kan banyak nih merangkum pakai spidol estetik nih kan, biar lebih semangat nih. Lettering. Lettering Oh, ya, iya. lettering. Anak sekarang mungkin Gen Z sekarang mengenal dengan istilah lettering. Lettering. Oke. Jadi cara dari aku seperti itu sih. Oke, Supaya berarti kita tidak bosan. ada dua cara ketika luring dan daring ya. Yes. Dari Kakak Mei seperti itu teman-teman. Oke. Tips dan trik tadi juga merupakan kesimpulan dari perbincangan kita Yes, ya. benar banget. Nah, gitu teman-teman. Sekarang demikian dari podcast dan perbincangan kami. Semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman juga. Ini walaupun ya sangat sedikit sekali perbincangan ini, masih banyak yang pengen kita bahas. Bener banget. Mungkin bisa di lain kesempatan kita buat lagi gitu kan. Oke, demikian dari kita berdua nih. Apakah ada kata terakhir? Kami? Tidak cukup. Yang penting ini ya semangat, tentukan tujuan motivasi dan hidup kamu, dan jangan lupa untuk utamakan kesehatan. Oke. Sekian dari kami. Sampai Sampai jumpa.